Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, anak-anak ibu kelas 10, kita bertemu lagi di pembelajaran matematika dengan Ibu Sulis di kelas 10 SMK Farmasi Bakti Kencana Bogor. Di pembelajaran kali ini atau di video kali ini, Ibu tampil dengan tampilan yang agak berbeda dari biasanya ya. Yang biasanya itu cuma tulisan tangan Ibu dengan pulpen atau spidol. Nah, kali ini Ibu tampilkan whiteboard, mudah-mudahan bisa jadi media baru untuk memudahkan kita pembelajaran ke depannya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ini adalah buku yang Ibu gunakan, yaitu dari Yuliatun Aisyah, sebagai bahan ajar yang biasa Ibu gunakan untuk materi-materi yang Ibu sampaikan ke kalian ya. Jadi tinggal disesuaikan aja dengan buku yang kalian pegang. Oke, kita di pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pembahasan mengenai program linear ya. Nah, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan mengenai cara mencari DHP. DHP itu apa? Daerah Himpunan Penyelesaian. Oke, di sini pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas latihan soal 1, pembahasan latihan soal 1 yang sudah Ibu berikan dan yang sudah kalian jawab dan sudah Ibu terima. Terima kasih atas kedisiplinannya mengerjakan tugas. Jadi hari ini kita akan melakukan penilaian. Jadi Ibu akan bahas di sini, kita bahas bersama apa tujuannya. Ibu kan udah Ibu koreksi juga, ngapain Ibu bahas lagi gitu kan ya. Nah, ini agar kita satu kesepakatan. Jadi maksudnya satu jawaban, gimana sih benernya gitu. Nanti kalian nilai seperti biasa, seperti pada pertemuan sebelumnya. Setuju ya? Oke, kita lanjutkan. Di soal ini ada berapa pertidaksamaan? Ada 2x plus y kurang dari sama dengan 32. Lalu ada 2x plus 3y lebih besar dari sama dengan 72. Lalu ada x lebih besar dari sama dengan 0 dan y lebih besar dari sama dengan 0. Ada berapa pertidaksamaan? Ada 4. Oke, 4 pertidaksamaan ini berarti akan menjadi 4 garis. Nah, oke, kita buat dulu. Untuk yang lebih besar dari sama dengan 0, variabelnya hanya x dan y, itu akan menjadi sumbu. Untuk x lebih besar dari sama dengan 0 menjadi sumbu. Betul sekali, sumbu y. Berarti yang lebih besar dari sama dengan 0 menjadi sumbu x. Nah, setelah itu kita buat pertidaksamaan yang lengkap dengan 2 variabel. Kita buat tabel bantuannya dulu. Kita buatkan x, y. Ini juga x, y. Oke. Nah, dilihat ketika dia ada tabel bantuan, berarti kita akan memudahkan dalam pembuatan grafik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya ya. Oke, perhatikan. Untuk pertidaksamaan yang pertama, di sini Ibu akan buatkan sudah Ibu buatkan tabel bantuannya. Kita buat ketika x-nya 0, ini titik potong ya yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya. Ketika x-nya 0, kita tutup x-nya 0. Berarti y-nya 32. Kita tulis ke bawah ya. Lalu setelah itu ketika y-nya 0. Y-nya 0 berapa? Ketika y-nya 0 berarti 32 dan 2. Tinggal dibagi aja. Berapa x-nya? 32 dibagi 2, 16. Betul. Lalu berikutnya satu lagi sekalian. Ketika x-nya 0, tutup. Berarti 72 dibagi 3. Berapa? Betul, 24. Lalu setelah itu ketika y-nya yang 0, berarti x-nya berapa? Tutup y-nya. 72 dibagi 2. Betul. Hasilnya adalah 36. Selesai untuk tabel bantuan. Nah, sekarang kita buat grafiknya. Mohon maaf ya, Ibu tidak menggunakan penggaris. Dilihat, kita buat sumbunya dulu. Ini sumbu yang sana ya, sumbu x dan sumbu y. Ya. Nah, di sini ketika dia angkanya tuh besar, x-nya di sini 16 dan x-nya 36 kan. Nah, ini kan angkanya besar. Ibu, saya buat 1, 2, 3 sampai 36 kayak gitu, Bu. Gak usah. Jadi kita hanya membuat angka-angka yang dibutuhkan saja. Kalau terlalu panjang juga akan merepotkan. Boleh sebenarnya, cuman merepotkan. Jadi kita mudahkan aja, kan di sini ada angka 16, 32, 36, 24.
kita buat skala aja. Kan sampai 36, berarti kita buat skala 40 aja. Jadi dari 10, 10, 10, ini 10, ini 10, oh ini kurang sedikit ya, kita tambahkan. Ini 10. Sama ke atas juga. Ini 10. Ini 10. Berarti ini tambahkan sedikit. Berapa? 10. Oke ya? Oke. Atau tabelnya agar lebih mudah, Ibu geser sedikit. Di sini tadi X-nya 0, di sini Y-nya 32, 0, 16. Nah, untuk memudahkan aja. Oke. Ini hanya 30 Ibu buat karena Y-nya hanya 32 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat pasangannya. Ada X-nya 16 dan 36 ya. 16 itu berarti ada di antara 10 dan 20. Berarti kira-kira seginilah. Tuh, 16. Jadi kita buat perkiraan aja. Lalu berikutnya X-nya ada 36, berarti 10, 20, 36. Berarti ada antara 30 dan 40. Nah, seperti itu. Jadi skalanya tidak terlalu jauh ya. Lalu setelah itu Y-nya 32 dan Y-nya 24. Berarti 32 itu kira-kira 10, 20, 32 segini. 32. Lalu 24, 10, 20, 24 seginilah. 24. Seperti itu. Lalu setelah ini kita pasangkan 16 dan 32. Nih ya. Jadi kita hubungkan 16 dan 32. Tarik lebih juga nggak masalah. Lalu setelah itu 36 dan 24 kita buat garis juga. Nah, seperti itu ya. Maaf nih, agak melengsong. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian garis, kalian arsir, uji ya. Nah, garis yang pertama 16 dengan 32 ini uji 0,0. Berarti 2 kali 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 32. Lalu berarti 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 32. 0 kurang dari sama dengan 32. Benar atau salah? 0 kurang dari sama dengan 32. Oh betul. Berarti ini daerahnya harus diarsir ya, ke bawah ya, karena kan daerah 0,0 di sini. 0,0 di sini. Berarti arsirnya kecil-kecil aja. Oke. Lalu satu lagi untuk ini berarti uji 0,0 juga. Tinggal dimasukkan aja 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih besar dari sama dengan 72. Berarti 0 tambah 0 lebih besar dari 72. 0 tambah 0, 0 lebih besar dari sama dengan 72. Benar atau salah? 0 lebih besar dari sama dengan 72. Tidak memenuhi ya. Berarti jangan diarsir ke bawah sini karena daerah ini salah. Tidak memenuhi. Artinya diarsirnya harus melawan daerah itu. Nah, sudah. Setelah itu kita arsir sumbu. Sumbu Y-nya lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan itu berarti sumbu Y ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Lebih dari sama dengan berarti harus kemana? Ke kanan ya. Karena dia lebih dari, berarti daerahnya pasti ke kanan. Terus sumbu Y juga lebih dari, berarti ke atas ya. Kalau ke bawah pasti kurang. Sudah Ibu jelaskan juga di video sebelumnya. Oke, daerah mana yang terarsir semua? Dilihat. Daerah mana? Yang terarsir oleh keempat garis yang kita arsir tadi. Ini seperti terarsir semua, tapi untuk garis ini tidak. Dia ke atas kan? Ini juga, ini tidak diarsir oleh garis ini dan garis ini. Menolak. Berarti daerah yang terarsir semua mana? Ini ya. Nah, ini ke kanan, ini ke bawah, ini ke atas. Berarti ini adalah, kita boleh kasih panah, DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Seperti itu untuk pembahasan kali ini. Nah, sekarang kita lakukan penilaian secara sistematis ya. Oke, pertama, Ibu minta ada tabel bantuan untuk tiap pertidaksamaan. Di sini nilainya 5. Oke, kalau benar nilainya 5, kalau salah nilainya 3, kalau tidak ada sama dengan 0. Ya, ini 5 kalau benar. Ini juga 5 untuk tabel yang ini. Lalu berikutnya keterangan sumbu, ini juga 5. Kalau salah berarti 3, kalau tidak ada 0 ya. Mohon maaf jangan 5 deh, 3 aja.
Kalau benarnya 3, salahnya berarti 1. Ya, kalau tidak ada sama 0. Ini juga 3. Lalu setelah itu Ibu minta gambar. Kita sesuai dengan contoh ya. Ada gambar, ada 4 garis. Untuk garis yang ini yang pertama nih, sesuai nilainya 5. Kalau salah nilainya 3, kalau tidak ada 0. Garis yang ini juga nilainya 5 ya. Lalu setelah itu arsirnya. Ini sudah udah termasuk arsir ya. Kalau dia salah arsir berarti salah, nilainya 3. Lalu setelah itu sumbunya juga arsirannya nih nilainya 5. Untuk sumbu X-nya juga nilainya 5. Setelah itu kita nilai DHP-nya. Kalau DHP-nya benar nilainya 5, kalau DHP-nya salah nilainya 3. Ya. Oke. Oh iya, ada yang terlewat. Uji. Ini penting. Uji untuk menentukan daerah. Ini juga 5. Ini juga nilainya 5. Ketika tidak ada nilainya 0. Ketika salah nilainya 3. Betul. Nah, setelah itu kita total. Sekarang kita total. Ini hapus dulu ya. Sekarang kita lakukan penilaian. Ya, kita total dulu. Ini tadi 5, 1. 5-nya ada berapa ya, kita hitung. 1, 2, 1, 2. Terus garis 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ya. Ada 9, 5. Terus 3-nya ada 2. Baik, kita lanjutkan ya. Pembahasan berikutnya masih di program linear, yaitu menentukan model matematika. Model matematika itu apa sih, Bu? Jadi model matematika itu adalah jadi kalian tuh mendapat soal cerita berupa masalah kontekstual. Jadi masalah dalam kehidupan sehari-hari di pembelajaran matematika, terutama program linear ini ya. Nah, nanti kalian tuh harus menyelesaikannya. Nah, untuk memudahkan kalian menyelesaikan permasalahan itu harus menggunakan model matematika. Nah, model matematika ini akan memudahkan kalian dalam penyelesaian masalah tersebut. Jadi di sini Ibu akan ajarkan bagaimana cara menyusun model matematika. Ya, di sini Ibu telah tampilkan satu contoh soal. Ya, silahkan kalian tulis dulu contoh soal ini, soal cerita ini sebelum kalian melanjutkan video pembahasan ini. Jadi setelah saat kalian menonton pembahasan Ibu, kalian sudah pegang catatannya atau soalnya di buku masing-masing ya. Silahkan ini Ibu zoom dulu. Nanti setelah ini kalian screenshot, lalu catat dulu, lalu melanjutkan video Ibu ini. Silahkan. Oke, sekarang kita bahas tentang contoh soal di model matematika ini ya. Nah, ini ada contoh soal mengenai seorang tukang mebel membuat kursi dan meja. Jadi di soal cerita program linear itu pasti ada sesuatu atau dua hal yang menjadi tokoh utama atau pemeran utama. Apa sih yang akan dibicarakan di soal ini? Kalian tinggal teliti apa sih yang ada di soal ini gitu. Kalau di soal ini seorang tukang mebel membuat kursi dan meja. Nah, lalu kalian lihat di akhir harga jual kursi dan meja. Nah, berarti kursi dan meja itu akan diproduksi dan akan dijual, ya. Atau nggak tahu deh diproduksi atau gimana, yang pasti itu dia dijual. Artinya kursi dan meja ini nah, jadi kursi dan meja ini sementara menjadi variabel X dan Y kemungkinan ya. Tapi kita teliti lagi kita analisa lagi dari soal berikutnya, dari kalimat berikutnya. Paling banyak harus diproduksi 500 mebel yang terdiri atas kursi dan meja. Nah ini adalah keterangan lain. Paling banyak harus diproduksi 500 mebel yang terdiri atas kursi dan meja. Lalu pengerjaan kursi memerlukan waktu 2 jam. Oke, sebelum melanjutkan kita tuliskan dulu variabelnya. Jadi tadi apa yang akan diproduksi? Kursi dan meja ya. Oke, kita buat tabel. Ini Ibu juga sebut dia sebagai tabel bantuan ya. Tabel bantuan yang pertama di sini, ini Ibu geser sedikit ya, mohon maaf. Ya. Nah, setelah itu katanya paling banyak harus diproduksi 500 mebel. Oke, kita tuliskanlah judul lainnya adalah produksi di atas. Jadi dia akan produksi kursi dan meja sebanyak
500 mebel ya, atau 500 kursi dan meja. Pengerjaan kursi memerlukan waktu 2 jam. Sedangkan meja memerlukan waktu 5 jam dan waktu yang tersedia adalah 1500 jam. Artinya kita akan membicarakan soal apa kalau jam? Waktu, betul. Di sini berarti kita tulis waktu. Kalian jangan membingungkan judulnya apa. Yang penting angka-angkanya aja. Nah, ini Ibu kebetulan karena dia sesuai jam berarti waktu. Terus tadi produksi apa aja lah. Yang penting angka-angkanya aja tepat, ya. Di sini kursi memerlukan 2 jam. Terus mejanya berapa tadi? 5 jam. Oke. Dan waktu yang tersedia adalah 1500 jam. Lalu setelah itu, harga jual kursi adalah 75.000 dan meja adalah 125.000. Berarti di sini harga jual. Harga jual 75.000 dan 125.000. Ya, sekarang kita akan bentuk model matematikanya. Jadi caranya adalah kita lihat dari tabel bantuan. Ibu tadi ini kosong gimana? Oke, kita buat. Jadi variabelnya itu kursi dan meja. Kenapa nggak ini yang atas yang jadi variabel? Nanti bisa aja kalian tuh simpannya di atas, nggak masalah, ya. Jadi apa yang akan kita produksi atau apa yang dibicarakan di sini berarti kursi dan meja kan? Maka dia yang jadi variabel x dan y. Ini kalau kosong kamu isi aja, ini kan x semua. Gitu. Ini juga y semua, y, gitu ya. Oke, jadi jalannya adalah ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena kita bicara x, y, angka. X, y, angka. X, y ini berarti tidak ada angkanya, berarti jadi fungsi objektif. Maksudnya Bu, nanti kita lihat ya. Kenapa nggak ke samping Bu? Nanti bisa aja saat kamu membuat tabel bantuan, bisa aja kamu jalan tuh ke samping, tergantung variabelnya di mana gitu. Ya, sekarang kita lihat di sini ada produksi yang ini ya, x, y 500. Jadi kalian jangan bahas lagi judulnya apa. Langsung aja kita lihat angkanya, x, y 500. Yang pertama x tambah y ya 500. Nah, tandanya apa? Tadi kalimatnya adalah atau kata yang digunakan adalah paling banyak. Kalau paling banyak ini Ibu, anak-anak yang masuk ke ruangan ini paling banyak 10, yang paling banyak 10 orang ya. Berarti yang masuk berapa bolehnya? 10 orang boleh, paling banyak 10 boleh, 9 boleh, atau 11 yang boleh? 9 yang boleh, karena paling banyak 10, 11 sudah nggak boleh. Seperti itu. Artinya harus kurang dari 10. Artinya kurang dari sama dengan 500. Paling banyak harus produksi 500. 500 pas boleh, tapi kurang dari 500 juga boleh. Mohon maaf, lebih dari 500 itu nggak boleh, karena produksinya maksimal atau paling banyak 500. Oke, ini tidak bisa sederhana lagi karena variabelnya sudah koefisiennya 1. Berarti simpan, ini yang pertama. Selesai. Yang kedua, 2x tambah 5y, tandanya apa? 1500. Tandanya apa? Dilihat. Dia kalimatnya adalah waktu yang tersedia. Waktu yang tersedia berarti kalau waktu kamu untuk mengerjakan soal adalah 2 jam, artinya kamu boleh lebih atau kurang dari itu. Kurang ya, karena kalau lebih nanti nggak dinilai atau apa gitu ya. Berarti harus kurang dari itu, artinya ini juga kurang dari sama dengan. Jadi kamu analogikan aja dengan hal-hal yang ada di sekitarmu atau yang kamu alami ya. Oke, ini perhatikan, kalau misalnya ini 2 dengan 5, ini kan dibagi 2 bisa, ini nggak bisa dibagi 2. Kalau ini bagi 5, ini nggak bisa, ini bisa dibagi 5, tapi ini nggak bisa dibagi 5. Artinya keduanya harus sama-sama dibagi berapa gitu. Ya. Oke, berarti ini sudah selesai juga. Kalau kamu ketemu soal seperti ini atau model seperti ini, 4y kurang sama dengan 400. Nah, ini bisa dibagi 2, bagi 2 semua. Sederhanakan seperti itu. Ya. Oke. Jadi, ketika dia tidak bisa sederhanakan, selesai ya. Lalu berikutnya ini tinggal kalian tambahkan x lebih besar dari sama dengan 0, y lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa? Karena x itu kan tadi variabelnya kursi. Kursi itu pasti lebih besar dari sama dengan 0, y juga. Karena kursi pasti 1 kursi, 2 kursi gitu kan. Gak mungkin 0 kursi kan kita bicara, oh disitu ada berapa kursi? 0 kursi. Tidak ya. Jadi realnya kita akan bicara 1 kursi, 2 kursi dan seterusnya. Artinya harus lebih besar dari sama dengan 0.
mohon maaf, 0 kursi bisa. 0 kursi menyatakan bahwa tidak ada kursi, tapi minus 1 kursi yang tidak bisa. Ya, oke. Nah, berikutnya ini ada yang belum selesai. Nah, ketika dia tidak ada angka di bawahnya atau di angkanya, berarti dia menjadi fungsi objektif. Ini namanya fungsi kendala. Fungsi kendala. Lalu berikutnya di sini adalah fungsi objektif. Fungsi objektif ya. Di sini fungsi objektif bentuknya fx, y atau z sama aja, tapi umumnya adalah fx, y. Fx, y-nya adalah 75.000 x ditambah 125.000 y. Jadi tidak ada sama dengan untuk fungsi objektif. Bentuknya seperti ini aja. Ya, kalau mau pakai z silakan, z sama dengan 75.000 x tambah 125.000 y. Seperti ini. Nah, jadi model matematika seperti ini. Nanti ketika ada soal cerita lain silahkan kalian analogikan atau buat judul-judul yang memudahkan kalian aja. Ingat, variabel tidak selalu sebelah kiri, bisa kalian simpan di atas juga, nggak masalah. Karena kalimatnya tidak selalu dikasih tahu duluan. Dia buat kursi dan meja dan lain-lain. Jadi bervariasi seperti itu. Oke. Jadi setelah ini Ibu akan berikan latihan soal 2, kemarin latihan soal 1, sekarang latihan soal 2. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkannya atau diberikan ke Ibu itu pada hari ini maksimal jam 23.59 WIB hari ini ya. Jadi tugas kalian ada 2, koreksi hasil jawaban yang tadi, pembahasan yang sebelumnya pada pertemuan sebelumnya yang tadi kita bahas, dan yang kedua adalah latihan soal 2 ya. Jadi kita punya kode latihan soal 2 seperti itu. Silahkan dikumpulkan dan akan menjadi tanda kehadiran kalian pada pertemuan kali ini. Oke? Baik, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kalian dan bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada hari ini juga bisa menjadi pencerahan untuk pembelajaran matematika di kelas 10 ini. Tetap semangat, tetap enjoy, tetap sehat juga, itu yang paling utama. Tetap berpikir positif, mengerjakan tugas dengan santai aja, yang penting semua selesai. Disiplin itu perlu, tapi kesehatan juga yang paling utama. Terima kasih hari ini, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.